Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Anugerahkan kepada setiap kami roh hikmat, pengertian, dan wahyu, supaya kami disegarkan kembali dari segala kepenatan dan pergumulan hidup kami, sehingga hidup kami dipulihkan, melihat jalan-jalan Tuhan, mengetahui rancangan Tuhan, dan sanggup mengerjakan bagian yang Tuhan tetapkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau pulihkan kembali dengan kekuatan yang baru, yang sedang mengalami jalan buntu dan pergumulan, Tuhan karuniakan hikmat sehingga tahu apa yang harus diputuskan. Terima kasih. Sampaikan isi hati-Mu buat kami pagi hari ini. Dan biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu turun, memenuhi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Apa kabar, saudara? Nah, begitu ya. Semua luar biasa. Amin. Saudara, hari ini kita akan melihat di Mazmur 61 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Saudara, Mazmur 61 ini secara spesifik, ini adalah Mazmur doa yang ditujukan kepada raja, tetapi ini adalah doa yang mesianik. Karena setiap ungkapan ini bukan hanya Raja Daud pada waktu itu, tapi ternyata ini kepada Mesias, saudara. Saudara, kata ujung bumi, ya banyak orang kok berkata itu Papua gitu. Ya. Ujung bumi itu artinya tempat yang jauh, tak terjangkau gitu maksudnya. Jadi pemazmur ini merasa jauh. Dari Tuhan. Dia berkata, dari ujung bumi aku berseru kepadamu. Makanya ujung bumi itu artinya yang terabaikan, yang tak terjangkau. Jadi bukan kalau cari ujung bumi terus ke Papua gitu, bukan, saudara. Kita seringkali ketemu juga ya teman-teman anak-anak muda dari Papua. Dia bukan dari ujung bumi. Ya. Artinya tak terjangkau, tak terbatas jauhnya. Tetapi saudara, mari kita lihat, ini kan bicara komunikasi, ini ekspresi dari sebuah hubungan dari pemazmur dengan Tuhan. Rasanya jauh sekali. Saya percaya setiap orang pernah mengalami yang namanya rasa jauh dari Tuhan. Aku ini kok jauh. Nah ini, itu artinya sedang di ujung bumi, saudara. Setelah itu ke jurang, saudara. Nah ini dalam hubungan, saudara, kita dengan Tuhan, ini kan seringkali ngalami yang namanya kita ini diuji. Apakah kita ini mempercayai bahwa Tuhan ini mengasihi kita. Jadi kita menguji. Kan diizinkan ujian itu terjadi. Kenapa enggak kelar-kelar begitu.
sepertinya mengalami kondisi yang tidak terjangkau, saudara. Saya pernah beberapa hari yang lalu, 1-2 hari, dengar kabar satu penerjemah yang menerjemahkan saya dulu waktu pelayanan di suku yang terabaikan, itu kecelakaan, saudara, dengan kedua anaknya. Saya seperti syok ya. Dia menjangkau suku yang terabaikan. Itu yang namanya ujung bumi, saudara. Di sana ini boro-boro, saudara, di puncak daerah pedalaman gunung di Sulawesi Tengah itu. Boro-boro cari sinyal. Listrik nggak ada. Kita harus mengandalkan tenaga surya untuk lampunya. Jalan gantian sama sungai, saudara. Saya merasa kehilangan dan hamba Tuhan ini punya dedikasi yang tinggi untuk pelayanan. Dan saudara, dari jalan raya untuk sampai ke tempat itu diperlukan naik ojek 6 jam, saudara. Itu pantatnya sampai berkeringat, saudara. Sampai semuanya semutan kalau orang Jawa bilang ya. Harus 2 jam, 1 jam berhenti, 1 jam berhenti. Ya. Itu ya ujung bumi. Lah seringkali kita merasa kita ini jauh dari Tuhan. Pemazmur itu berseru dari ujung bumi. Dia merasa terabaikan karena latar belakang dari Mazmur ini ada yang menuliskan bahwa ini Daud sedang mengalami terbuang karena pemberontakan anaknya Absalom, saudara. Kalau saudara sebagai orang tua dan saudara diusir dari rumah saudara, itulah perasaan Daud. Kalau saudara tinggal di rumah mertua dan saudara diusir, itu harus. Karena itu kesalahan saudara. Tapi kalau saudara diusir anak saudara, nah ini pengalaman Daud. Itu rasa terbuang dia sama Absalom ini. Saya pernah mau diusir oleh seorang, bukan saya yang akan pergi, kamu yang akan pergi dari kota ini. Saya gitu. Akhirnya dia yang terpental, saudara. Anak itu nggak boleh ngusir orang tuanya. Anak akhirnya yang pergi. Kayak anak yang hilang itu, saudara. Ya. Lah saudara, ini kondisi terbuang. Daud itu dari pemazmur ini, Daud ini Mazmur ini memiliki latar belakang dari kondisi yang terbuang, saudara. Dan kalau kita ini tidak bisa mengatasi kondisi ini, saudara, kita akan berkelanjutan yang namanya mengalami hati yang lemah lesu. Karena orang-orang yang dalam kondisi terbuang, terabaikan itu punya kecenderungan ingin dimaklumi, ingin dimengerti, ya, dan sebagainya, saudara. Makanya di sini dikatakan karena hatiku lemah lesu. Tapi ada sebuah goal yang dia tahu, yaitu ketemu yang namanya gunung batu. Dan di dalam banyak literatur, kata gunung batu itu berbicara tentang keberadaan Tuhan. Makanya Kristus itu adalah gunung batu yang teguh. Jadi ada sebuah tempat dia tahu itu. Kalau dia ketemu dengan Tuhan, rasa terabaikan, rasa terbuang itu kelar, selesai sudah. Dan fakta menunjukkan Daud kembali ke istananya. Dan Absalom mati, saudara. Karena kalau jadi anak jangan berontak. Endingnya seperti Absalom. Itu pemahaman prinsip otoritas itu penting.
Saudara, karyawan berontak sama bos. Itu namanya mentimun lawan duren. Remek, saudara. Ya kan? Saya kerja pernah. Enggak pernah saya. Jam 5 harusnya pulang. Saya masih disuruh. Saya ikutin. Karena saya kan lagi cinta mula-mula. Kalau orang ajak kamu berjalan sejauh 1 mil, ajak dia berjalan jauh 2 mil. Mentalitasnya harus seperti itu. Tunjukkan loyalitasmu. Makanya kalau di dalam pekerjaan ya, saudara itu enggak loyal, dalam pelayanan tidak akan loyal. Kalau saudara di dalam hidup itu hitung-hitungan, di pelayanan enggak bisa hitung-hitungan. Saudara enggak bisa akan melayani, tidak pernah akan lulus dalam pelayanan. Nah saudara, di dalam hubungan itu yang dipentingkan itu tanpa syarat dengan Tuhan. Karena saudara ini kan Paskah ini. Ini sebagai bukti tentang cinta Tuhan kepada manusia itu cinta sejati. Saudara. Dia rela mati. Tapi pertanyaannya kan kita ini mempercayai atau tidak? Makanya saudara, cinta sejati selalu menang menghadapi masalah. Makanya banyak orang itu ngalami galau, resah itu karena apa? Tidak pernah memiliki cinta sejati. Hatinya kosong. Hambar hidup itu. Makanya kalau ya saudara yang pernah ngalami patah hati. Wah, itu rasanya dari kepala sampai punggung dan jari jemari itu rasanya gemetar semua. Yang senyum-senyum itu kayaknya sudah, kok aku banget ini. Saudara, kadang-kadang saudara masalah ini sebenarnya adalah batu penguji apakah kita mempercayai bahwa kita ini adalah cinta sejatinya Tuhan. Di dalam Alkitab ini tertulis banyak kisah tentang true love. Bukan hanya love story. Kalau saudara membaca kitab Kidung Agung, saudara, ya, secara keseluruhan, saudara. Saya waktu belajar kitab Kidung Agung ya, dari tahun ke tahun itu bertumbuh pemahaman saya. Kalau masih ya diajar sama guru-guru yang tidak dalam cintanya, ya orientasinya adalah selalu bahwa Tuhan Yesus itu Salomo yang memberi kekayaan. Sehingga orientasi hidupnya itu bagaimana kaya. Saya pernah karena tidak utuh memahami, wah ini sepertinya cinta segitiga ini. Ada 3 pribadi. Tapi saya mulai merenungkan, saudara. Karena apa? Ketika saya belajar, kapasitas saya bertumbuh. Saya akhirnya menemukan satu titik. Karena semua kitab itu orientasinya adalah Kristus. Hubungan Kristus dengan jemaat. Cinta Tuhan kepada umatnya. Dan ini kan sebuah karya sastra Kidung Agung ini. Bukan sebuah sejarah atau sebuah surat, bukan. Ini ada Kidung Agung ditulis oleh Salomo dan dia menceritakan kisah cintanya dengan gadis Sulam. Saking cintanya Salomo terhadap gadis Sulam, dia merendahkan diri jadi gembala.
Tapi gadis sulam ini heran kan. Kalau memang engkau gembala kambing domba, di manakah domba-domba yang kamu gembalakan? Karena masa kok gembala kambing domba, style atau kan bagaimanapun itu kan mesti ada perbedaan, saudara. Ini kan gambaran Kristus Tuhan yang turun menjadi manusia dan menemukan cinta sejatinya yaitu manusia. Karena kalau saudara perhatikan ayat 7 ya, Kidung Agung 1 ayat 7. Dikatakan, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Ini Solamit bilang gitu. Di mana Kakanda mengembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan menjadi serupa dengan pengembara dekat kawanan domba teman-teman. Jadi dia bertanya, kalau memang engkau gembala domba di mana? Begitu saudara. Dan saya baru ngerti, oh ini yang namanya menjadi serupa. Dia untuk bertemu dengan gadis desa Solamit, dia menyamar sebagai gembala. Tapi gadis ini ternyata pintar, saudara. Tanya, di mana kalau? Makanya saudara, perempuan-perempuan Yerusalem dikatakan banyak yang mencintai ini, mengingini duluan. Karena apa? Ini gembala tidak kucel. Ini. Kalau saudara membedakan manusia dengan Yesus, kalau orang lain, Yesus kan manusia. Kalau Tuhan kenapa mesti mati? Ada hal-hal yang membedakan. Nah ini saudara. Jadi setiap kitab ini endingnya dari berbicara tentang kisah cinta Tuhan terhadap manusia. Nah ini sebuah kisah cinta yang menarik saudara. Antara Tuhan dengan kita. Diuji. Saudara ketika gadis sulam ini mabuk cinta dan tiba-tiba ditinggalkan sama siapa? Kekasihnya ini. Dia cari. Ya, karena orang lagi mabuk cinta, saudara. Dicari di dalam pasal yang ketiga ini dikatakan, di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku. Ku cari tetapi tidak ketemui. Akhirnya dia ini ketemu peronda-peronda kota, saudara. Dan setelah itu sudah dengan compang-camping, saudara, ketemu Salomo dengan Joli ini. Iring-iringan raja. Saudara, banyak orang Kristen. Ketika Yesus Kristus datang sebagai raja itu enggak siap. Padahal seharusnya dia siap jadi mempelai karena ketidaktahuan. Tidak mengenal bahwa yang mengaku gembala domba yang bersama dengan dia itu adalah Raja Salomo. Keberadaan Tuhan kan, orang kalau lagi punya masalah stres itu enggak bisa tahu. Makanya yang dikerjakan adalah keliling kota cari manusia. Dan ketika saya memahami kisah cinta ini, saudara, saya bilang ini kisah cinta kita dengan Tuhan. Saya untuk bisa mempercayai bahwa Tuhan itu Jehovah Jireh dalam hidup saya, itu butuh bertahun-tahun, saudara. Sama seperti suami istri untuk bisa percaya kepada pasangannya itu butuh bertahun-tahun.
Bahkan istri saya ini masih bertanya sampai hari ini, apakah kamu berdoa untuk aku? Tentang pergumulanku. Loh, ini perlu, saudara. Bahkan ada istri yang seringkali menguji suaminya, apakah suaminya itu mencintai dia. Dia pulang ke mertuanya. Coba dia kejar. Padahal di rumah orang tuanya dia bilang, kejarlah dagu, aku tangkap. Gitu. Sebenarnya untuk menguji saja. Dan saudara, ketika ini seringkali hal-hal yang salah yang seringkali dikerjakan karena ketidaktahuan. Yaitu mencari peronda-peronda kota. Tanya manusia. Padahal sebenarnya adalah kisah cintanya dia sendiri dengan Salomo. Saudara, kita ini perlu mengukir perjalanan hidup kita ini. Karena perjalanan kita ini adalah sebuah kisah cinta dengan Tuhan. Kalau orang perjalanan cinta itu hanya untung rugi, itu bukan love story, kisah cinta, saudara. Itu hukum dagang. Kemarin kamu yang bayari, aku yang bayari, sekarang kamu bayari. Nah, itu dagang, saudara. Mari hari-hari ini saudara, kita ini harus sadar ini. Kita ini mempelai. Kadang-kadang ketika mengalami rasa ditinggalkan atau jauh dari Tuhan, itu bukan berarti Tuhan itu jauh. Seperti kata Bimbo, aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Bukan. Saya ini punya anak, Joyce itu masih kecil dulu. Itu beda. Antara respon dia terhadap mamahnya sama terhadap saya. Saya kalau ke matahari itu, dia takuti kan manekin. Dan saya udah tahu. Tapi saya harus bisa membuat dia ini selesai dengan manekin. Kalau di KFC itu dengan caki, saudara. Begitu dia lihat manekin, saudara, dia langsung mak gitu. Papa. Saya berdiri di sini dan dia yang lari. Sini. Dia langsung lompat peluk saya. Kalau lagi caki juga begitu. Sekalipun dia suka nengok-nengok ke belakang, tapi dengan mamanya kalau dia lagi ini, malah mamanya suruh deketin. Tapi lama-lama diajarin, enggak, bangkit sendiri. Lah saudara, di dalam sebuah hubungan, kalau kita tidak pernah mengenal, kita akan menggunakan prinsip untung rugi, bahkan dengan Tuhan. Kalau saudara tidak pernah membangun sebuah kisah cinta yang menarik dengan Tuhan, saudara tidak pernah akan menikmati bahwa perjalanan bersama dengan Tuhan itu sangat-sangat menyenangkan. Saya bisa mempercayai Tuhan, apa yang dikatakan masalah hari ini selesai hari ini, itu tidak cukup untuk pengenalan saya seminggu 2 minggu, saudara. Tapi sebuah proses yang terus menerus. Sehingga akhirnya saya meyakini kalau ada masalah saya harus percaya masalah hari ini selesai hari ini. Masalah 1 minggu. Setiap Sabtu itu kami punya masalah. Karena selalu pasti ada transaksi. Ada tagihan-tagihan yang ada untuk bisa mempercayai itu ternyata perlu diuji. Kita ini bisa enggak mempercayai Tuhan?
Saya diizinkan ya, sering sakit. Saya mengerti. Saya harus mempercayai bahwa pada hari yang ketiga itu selesai. Kenapa ya? Itu diperlukan waktu, saudara. Karena hubungan itu diperlukan waktu pengenalan. Dan kalau kita ini hubungan kita ini bersyarat, saudara. Kita tidak pernah akan mengenal dengan benar siapakah Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Esther pasal 4. Setelah Esther itu diangkat menjadi ratu menggantikan Wasti, saudara. Ini waktunya dia ini untuk mengambil peran, untuk bertindak. Karena apa? Bangsanya itu memerlukan dia. Tetapi saudara, kita lihat kondisinya. Di ayat yang ke-10-11 ini. Akan tetapi Esther menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki dan atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil. Nah ini. Jadi semua orang mengetahui, baik itu laki-laki dan perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dan tidak dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. 30 hari. Tidak ketemu suaminya. Ini kan sebuah hubungan yang sangat jauh ini. Dia sendiri, hubunganku sedang seperti ini. Tetapi Mordekai berbicara kepada Esther, ini waktunya kamu harus berperan. Saudara, masalah itu seringkali untuk menjadi batu penguji. Makanya lewat masalah ini, saudara, Esther punya tekad. Ini waktunya aku menguji cinta sejatinya Ahasiweros terhadap aku. Karena apa, saudara? Mordekai ini mendesak. Bahkan sampai Mordekai memberi jawab kepada Esther begini. Ayat yang ke-13-14 itu. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan ratu. Dia tahu ini. Bagaimana, saudara? Dia mempertaruhkan nyawanya. Saudara, dalam hubungan namanya cinta sejati itu mempertaruhkan nyawa, saudara. Kalau saudara belum pernah mempertaruhkan nyawanya buat Tuhan, padahal Tuhan sudah lebih dulu mempertaruhkan nyawanya. Itu perlu pengalaman yang heroik. Kalau saudara
nonton film-film dalam kisah cinta, apalagi itu yang heroik itu, kapal sampai tenggelam itu, Titanic. Itu menceritakan tentang kisah cinta, saudara. Lah, saudara, kita lihat ini pertaruhannya. Di ayat 15 dan 16 ini. Maka Ester menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu siang, baik waktu malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, Ester ingin menguji cinta sejatinya Ahasiweros terhadap dia. Raja mengulurkan tangan atau penggal kepala. Dan kalau saudara nonton filmnya Esther, saudara, itu sudah pedang sudah di leher, sudah semua. Tinggal nunggu raja ngulurkan tongkat emas atau tidak. Kalau enggak, langsung tol gitu. Dan apa yang terjadi, saudara? Ayat 1 pasal 5 itu. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, ini kisah cinta yang heroik. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya dan untuk mengetahui seberapa besar cintanya Ahasiweros terhadap dia. Masalah itu seringkali untuk menguji seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Kalau saudara pelayanan kemudian ada masalah mundur, saudara ini tidak punya rasa cinta sedikit pun sebenarnya sama Tuhan. Mempertaruhkan nyawanya, saudara. Dan kisah cinta itu menarik sekali. Makanya saudara, ketika saya menghadapi sakit dan saya pernah kena waktu COVID, saya ini menguji. Saya untuk mempercayai pada hari yang ketiga itu bangkit. Itu diuji loh, saudara. Saya selalu berkata, selesai hari ketiga. Sakit-sakit ringan tuh hari ketiga sudah selesai. Tapi ini COVID. Sesuatu yang mematikan, banyak orang mati di 1000 rebah di sebelah kanan, sebelah kiri. Yang tidak pernah ke gereja malah justru yang mati, saudara. Dan akhirnya saya tanya Tuhan, kalau hari ini saya pulang, saya siap pulang Tuhan. Tapi istri dan anak-anakku tanggung jawab Tuhan. Saya hanya dikasih cerita sekilas, sepenggal kisah cintanya Tuhan dengan Paulus. Kamu baca lagi.
ketika Paulus di Pulau Patmos. Waktu Paulus digigit ular merah. Yang mati Paulus atau ularnya. Saya mengerti bahwa ketika di Pulau Patmos ini Tuhan ada di sana. Dan ketika itu saya baru mengerti, ini ujian. Saya jawab yang mati ularnya Tuhan. Jadi seperti iman. Kenapa saudara? Setiap persoalan itu membawa kita ini kepada satu titik, yaitu perjalanan iman kita. Makanya banyak orang itu, kenapa mesti cepat sekali menyerah? Iman. Begitu kita menemukan iman kita, selesai masalah. Dan saya mempercayai hari ketiga itu, saya selesai. Saya tidak tahu persoalan saudara apa, tapi sebenarnya itu ujian cinta saudara kepada Tuhan. Kalau saudara itu hubungannya hubungan dagang saudara. Kalau saudara merasa dirugikan, tidak usah. Sudah tidak ada hubungan lagi. Tapi kalau itu sebuah kisah cinta pasti akan diperjuangkan. Sampai hari pelaminan saudara. Sama seperti kisahnya Solamit dengan Salomo. Gadis Sulam. Salomo menyiapkan semuanya. Tapi ternyata mempelainya compang-camping. Karena apa? Dia tidak ngerti bahwa orang yang selama ini bersama-sama dengan dia itu adalah Raja Salomo. Dan seringkali kita tidak pernah menyadari bahwa pribadi yang bersama-sama dengan kita, yang kita kenal Immanuel, Yesus Kristus itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita ini percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita, kenapa mesti harus takut? Kenapa masih ada tawar hati? Makanya saudara, mari kita perjuangkan cinta kita, kisah cinta kita. Sehingga hubungan dengan Tuhan itu menjadi romantisme yang menarik, saudara. Dimanapun kita berada bisa bercakap-cakap, bisa berkomunikasi. Kita bisa menikmati kehadirannya. Ya. Kita bisa menikmati kasihnya. Karena seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3:16. Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang seringkali yang menjadi ujian itu adalah, apakah kita ini percaya? Kalau anaknya saja diberikan, saudara, yang lain itu nilainya tidak lebih dari anaknya. Karena anaknya saja diberikan. Saya ketika mulai membaca lebih teliti, iya juga ya. Kenapa? Saya percaya setiap saudara kan punya kisah cinta yang berbeda-beda. Dan biasanya di dalam kisah cinta itu diwarnai dengan apa? Air mata. Ada diwarnai dengan darah, saudara. Terjadi peperangan besar antara Sparta dan Yunani itu. Itu kisah cinta Ratu Helen.
Nah ini saudara, di dunia banyak kisah cinta. Dan kalau saudara gagal dalam bercinta, itu memang agak sulit membuat kisah cinta dengan Tuhan, saudara. Saya dulu ada lagu lama yang Pak Arianto itu tahu. Gagal dalam cinta, gitu ya. Lagunya lagu lama itu. Ya. Laki-laki itu banyak mengalami kegagalan cinta dan biasanya istrinya itu biasanya jadi pelabuhan yang sedikit banyak pelabuhan terpaksa gitu. Karena gini saudara, kapal itu enggak berlabuh habis bahan bakar gitu ya. Saya kenal sama Koho itu, dia ini dulu lagi berdoa untuk pasangan. Dan saya doakan Koho, terus tidak lama ternyata dia menemukan saudara, pelabuhannya saudara. Saudara, coba pahami bagaimana kasih Tuhan itu, wow ini kan makanya kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah, jadi kata telah ini bukan akan saudara. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kadang-kadang kita diizinkan masuk dalam lembah kekelaman. Bahkan kita melewati bayang-bayang maut sekalipun. Makanya kalau saudara membaca kisah cintanya Daud dengan Tuhan di Mazmur ini, dia tuliskan saudara. Kenapa saudara? Kisah cinta itu bisa menarik ya. Itu kalau perjalanannya heroik saudara. Kalau saudara nonton film kemudian ya datar-datar gitu kan tidak menarik saudara. Tapi kisah cinta yang heroik. Wah. Saudara Tuhan ini saudara. Mengasihi kita ini sampai memberikan statement janji-janji, sehelai rambut jatuh, tidak seizin aku, tidak ada bisa. Itu bicara tentang proteksi. Orang yang mencintai itu adalah melindungi. Orang yang memberkati kamu, aku berkati. Orang mengutuk kamu, aku kutuk dia. Dia memberikan sebuah pagar perlindungan yang, makanya cinta ini biasa disertai dengan apa? Cemburu. Aku menjagai kamu seperti biji mata. Berani nyulek biji mata, tak culek kamu orangnya. Kadang-kadang kita ini nggak bisa mempercayai, saudara, bahwa cinta Tuhan itu bukan hanya pepesan kosong, gombal begitu saudara. Tapi itu nyata. Saya berkali-kali diajari kata mengampuni saudara. Sampai berkata Tuhan, penghakiman itu hakku. Lepas pengampunan. Kenapa saudara? Kalau ada ya suami istri punya masalah, pasti pasangan yang prianya yang akan menghadapi saudara. Tapi kalau sama tukang kredit saya lari pak. Istri saya tak suruh menghadapi. Nah ini, udah hadapi sana. Itu ada tagihan. Saudara ini satu pribadi yang bertanggung jawab Tuhan. Tapi untuk mengalami perlindungan, proteksi, penyertaan ini saudara, kita ini hanya
diperlukan dari kita itu adalah percaya. Percaya. Makanya temukan cinta sejati saudara. Sekalipun saudara lagi sedang di ujung bumi, tapi percayalah. Seperti ada pepatah mengatakan, asam di gunung, garam di laut, ketemu di belanga. Cinta sejati itu pasti ketemu, saudara. Makanya pemazmur ini berkata, dari ujung bumi aku berseru kepada aku. Dan dia temukan, di mana saudara? Gunung Batu. Dan mari kita berdoa pagi hari ini. Supaya saudara mengenal cinta sejati saudara. Biarkan masalah, keadaan, situasi itu menguji hati saudara. Apakah saudara itu percaya? Kalau saudara percaya, semua selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Bapak terima kasih. Kita akan angkat satu pujian cinta sejati ini saudara. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu, berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk dirimu. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu, berjalan sendiri seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk dirimu. Saudara, mari nikmati perjalanan cinta bersama dengan Tuhan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu,
berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentakan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saudara, orang yang kandas dalam hubungan cinta, dia akan dingin, saudara. Dia menganggap Tuhan itu ya seperti dengan hubungan dia yang kandas. Kalau saudara tidak bisa mengampuni pengalaman buruk saudara, saudara tidak bisa selesai di dalam pikiran saudara. Itu akan membawa saudara kepada kegagalan-kegagalan untuk mengenal Tuhan. Sebagai pribadi yang sungguh sangat besar cintanya kepada saudara, dia bukan hanya berkorban harta, tapi dia berkorban nyawa buat saya dan saudara. Mari saudara ingat apa hal-hal yang harus engkau ampuni, yang menghalangi saudara mengenal cinta sejati saudara, yaitu Tuhan. Sehingga ketika menghadapi persoalan masalah, saudara bisa mengerti ini adalah ujian, batu penguji, bukan penghalang. Kalau saudara tidak bisa mengampuni masa lalu saudara, tidak bisa menyelesaikan hubungan-hubungan saudara yang kandas, yang gagal, saudara akan kehilangan kesempatan untuk menikmati kisah cinta dengan Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang tidak sadar kalau dicintai, yang tidak sadar bahwa dipersiapkan sebagai mempelai. Bahwa Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mari saudara bertobat. Jangan lagi hubungan kita dengan Tuhan hanya ukurannya adalah mamon, ukurannya materi. Mungkin saudara hari-hari berjalan sendiri capek, saudara kehilangan arah. Coba renungkan, seandainya kita berjalan bersama dengan Tuhan, semua akan terasa selesai, ringan. Daud punya masalah, tapi dia bisa menyelesaikan dan akhirnya dipulihkan. Karena dia menemukan gunung batu yang terlalu tinggi, yaitu Tuhan sendiri. Karena Tuhan sekali-kali, dia berkata, sekali-kali aku tidak pernah akan meninggalkan engkau menjadi piatu. Mari mulai perkatakan janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Apapun persoalan saudara itu bukan hal yang terpenting.
Tapi yang terpenting bagaimana cinta saudara kepada Tuhan. Karena cinta itu mengalahkan segala-galanya. Tantangan, persoalan, hambatan yang besar sekalipun, basya kata-kata sikiri-tikira babas. Mari perbaiki hubungan saudara dengan Tuhan. Atur kembali ritme saudara. Mulai bercakap-cakap dengan Tuhan. Hubungan saudara yang sudah dingin, hangatkan kembali. Seringkali pelayanan yang menjadi rutinitas, bukan ekspresi dari mengasihi. Ibadah hanya sebagai rutinitas, bukan ekspresi karena ingin berjumpa dengan cinta sejatimu. Haleluya, haleluya. Tuhan ampuni kami Tuhan. Oh, rabashada bakashikiritikia rabashididi. Haleluya. Mari mulai naik. Buka hatimu. Tanah yang gersang, hati yang tandus. Terima aliran air yang murni bagi hari ini. Tuhan memulihkan hatimu, memulihkan hubunganmu dengan Dia. Oh, lama-lama. Haleluya, haleluya. Masyara lama syandara lama. Mari kita haleluya, haleluya, haleluya. Biar Tuhan memulihkan setiap hati yang luka, tanah yang gersang dan tandus dan kering. Bawa kami kembali kepadamu ya Tuhan. Ira basyada bakasyikir. Ira baba basyidi arabasyikir. Ira baba basyinamasu. Mari yang hari-hari kehilangan damai sejahtera, buka hatimu. Sebab Dialah damai sejahtera itu. Bangkitkan kembali, gairahkan kembali cinta kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Biar hati yang luka Tuhan pulihkan bagi hari ini.
Hati yang haus dan lapar Tuhan puaskan kembali. Mata air yang kering Tuhan bangkitkan kembali mata air yang baru. Ibasi namasu, namasu. Tidak ada lagi perasaan terbuang, tidak lagi perasaan terabaikan. Haleluya, haleluya. Saudara alami pemulihan. Saudara tahu apa yang harus saudara ungkapkan kepada Tuhan hari ini. Apa yang engkau ingin Tuhan pulihkan dalam hidupmu. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar Tuhan berikan kepada setiap kami, bukan seperti dunia bisa beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar tulang-tulang yang kering itu disegarkan kembali. Yes, disegarkan kembali, disegarkan kembali. Haleluya. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku.
kasih Tuhan. Engkau memenuhkan setiap hati kami dengan cinta-Mu Tuhan. Engkau memuaskan hasrat kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami tidak pernah akan kehilangan dan tidak pernah habis-habisnya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Engkau memulihkan setiap kami dari pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Bahkan gereja ini dipulihkan, kota ini dipulihkan, dan kami memulihkan bangsa ini. Terima kasih, Kau Tuhan yang tidak pernah melupakan buatan tangan-Mu. Kau sudah memulai dalam hidup kami, dan Kau akan turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan buat kami. Maka Tuhan, cinta-Mu itu kekuatan kami untuk terus berjalan naik dan berlari tidak menjadi letih, berjalan tidak menjadi lelah, sampai kami menyelesaikan setiap pertandingan-pertandingan iman, menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih buat anugerah panggilan-Mu untuk menyelesaikan bagian kami, menjadi berkat, menjadi rumah doa, rumah mujizat dan rumah kabar baik bagi semua orang. Sebelum kami berpisah satu dengan lain Tuhan, dan sebelum kami kembali ke keluarga kami masing-masing dan menjadi berkat, Tuhan berkati kami dan limpahi kasih kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami setiap waktu, setiap hari boleh menikmati perjalanan cinta dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua belah tangan dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan percayalah, cintanya tidak pernah lekang oleh panas dan lapuk oleh hujan. Dan sekarang terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, sehingga segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, Isa dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaan, studi kuliah pelayanmu. Tuhan membuat engkau berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, gentar atau khawatir, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai kesudahan zaman, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Percaya diberkati dengan limpah, sama-sama berkata amin. Saudara, jangan lupa hari Jumat malam kita akan berjamuan kudus merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. for joining us today. God bless you.